Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari program studi Agroteknologi kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan program bahasa Indonesia. Silakan menyaksikan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Pada awalnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang termasuk kumpulan bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Nusantara sejak abad-abad sebelumnya. Pada bahasa Melayu ini ada dua tingkatan, jadi bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Jadi kalau bahasa Melayu tinggi itu untuk orang-orang yang ada di kerajaan seperti raja, anak raja atau ratu gitu, yang ada di wilayah kerajaan saja. Namun kalau bahasa Melayu pasar itu untuk seluruh kalangan, jadi orang-orang di luar masyarakat biasa itu semuanya menggunakan bahasa Melayu pasar. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda yang dikerahkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa untuk bahasa persatuan yang ada di Indonesia. Namun beliau lebih memilih bahasa Indonesia yang ada dari turunan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan kami, putra putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dengan begitu, kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bahasa nasional. Kedudukan ini sebagai bahasa yang berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan nasional. Dua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Jadi kita sesama rakyat Indonesia bisa berhubungan langsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kedua adalah bahasa negara atau bahasa yang resmi. Dalam hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang sangat resmi. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Jadi untuk kepemerintahan itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, alat pengembangan budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan. Jadi mudah dipahami oleh orang lain yang sesama dengan kita warga negara Indonesia. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Jadi kita lebih mudah antar suku, agama, ras, budaya yang beda antara yang di Blitar, di Jawa atau yang di Kalimantan itu bisa saling memahami untuk berbicaranya. Yang ketiga, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Jadi kita mudah mengadaptasikan diri dengan orang lain yang beda suku,
ras, budaya, daerah, provinsi. Jadi kita lebih mudah untuk berkomunikasinya. Jadi lebih cepat untuk kita akrab lah. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Jadi lebih enak aja, bisa saling mengerti apa yang dimaksud. Fungsi bahasa secara khusus. Satu, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi dalam pergaulan sehari-hari lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra, bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Tiga, mempelajari bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi teks. Ya, yang kita dapat simpulkan pada sejarah bahasa Indonesia saat ini, bahasa Indonesia sangat penting buat negara Indonesia untuk menghubungkan antar suku, antar ras, agama yang beda dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Jadi kita saling berinteraksinya lebih mudah, lebih enak itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sangat penting untuk negara Indonesia ini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Bahasa diartikan sebagai suatu sistem berupa bunyi atau lambang yang bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Di dalam bahasa Indonesia terdapat pembahasan tentang ragam bahasa beserta karakteristiknya. Mari kita pelajari ragam bahasa dan karakteristiknya. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Berbeda dengan dialek, yaitu varian dan sebuah bahasa menurut pemakai. Jadi pemakaian dan pemakai itu beda. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan, tentu tidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ragam bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Pada ragam bahasa lisan memiliki karakteristik tersendiri. 1. Memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan dari bahasa lisan dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan. Jadi untuk penjelasan itu kan biasanya menggunakan gerak alat bantu tangan atau gerak tubuh. Masuk kelebihan ragam bahasa lisan. Yang keempat, faktor kecepatan. Jadi pembicara itu berbicara secepat apa, selambat apa, itu bisa menjadi kelebihan dari bahasa lisan. Yang kelima, lebih bebas bentuknya. Jadi kalau bahasa lisan itu seperti saya menjelaskan ini kan bebas, bisa berbicara seperti apa. Yang keenam, penggunaan bahasa lisan bisa didasarkan dari pengetahuan dan pikiran. Bebas, jadi kita mau mikir apa itu dijelaskan langsung bisa. Kelemahan ragam bahasa lisan. 1. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Jadi bahasa lisan itu kalimatnya kurang lengkap, tidak baku, bebas, bahasa bebas. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan karena keterbatasan, mungkin pendengarannya kurang, jadi bicaranya agak sulit, atau yang cedal itu nggak bisa bilang R gitu, itu juga mempengaruhi. Yang selanjutnya, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan
dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dengan kata lain, ragam bahasa tulis kita tuntut adanya kelengkapan untuk seperti bentuk ataupun susunan kalimat. Jadi untuk ragam bahasa tulis itu menggunakan pensil atau ballpoint, kita menulis di kertas, di buku, itu merupakan ragam bahasa tulis. Karakteristik ragam bahasa tulis: 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. Jadi kita nulis itu tidak harus menunggu ada orang lain datang gitu, kita baru nulis gitu, nggak usah. Jadi kita bebas mau nulis kapan aja. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Jadi ada unsurnya lengkap gitu, antara kejadian bagaimana, dampaknya bagaimana, silakannya bagaimana, itu ditulis secara lengkap. Atau kosakatanya secara lengkap dan padu gitu, tidak acak-acakan seperti kita bahasa lisan seperti ini ya. Yang ketiga, tidak terkait ruang dan waktu, terserah waktunya kapan, di mana saja kalian mau tulis, itu semua bebas. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Jadi ada tanda baca tanya, itu termasuk kita bertanya kepada siapa gitu. Kalau ada baca seru, itu artinya kita bentak seseorang atau bagaimana, atau maksud tujuan dari kata itu kita bentak gitu. Kelebihan dari ragam bahasa tulis: 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik dan menyenangkan. Jadi bahasa tulis itu lebih menarik untuk si orang yang gemar membaca, jadi lebih cepat untuk memahaminya. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud. Ya, ini yang saya maksud, itu bisa menyampaikan. Jadi kita mau nulis surat entah gitu kan, yang kita berikan suratnya itu bisa memahami apa yang kita maksud gitu. Tetapi ragam bahasa tulis juga memiliki kelemahan. 1. Alat atau sarana yang diperjelas bergantian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Jadi kosakatanya sudah kosakata baku ya. 2. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jadi banyak berita-berita yang ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, itu banyak karena keterbatasan penulisan. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas. Jadi kalau tidak ada kata yang ada di kamus itu atau kata baku, itu tidak boleh disajikan di ragam bahasa tulis. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa yang dipergunakan. Bahasa baku berkarakteristik sebagai: 1. Tidak terpengaruh bahasa daerah. 2. Tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Jadi ragam bahasa yang baku itu seperti ragam bahasa tulis gitu, lengkap, tidak rancu. Jadi jika dibaca itu berurutan, tidak ada bahasa yang tidak semestinya ada. Seperti bahasa kita sehari-hari itu tidak semuanya ada gitu loh. Fungsi bahasa baku itu biasanya digunakan pada buku-buku atau koran, majalah gitu. Jadi bahasanya lengkap, urut, runtut, tidak seperti bahasa kita sehari-hari yang seenaknya mau ngomong ini, mau ngomong itu bebas, itu enggak ada. Yang kedua, ragam bahasa tidak baku. Bahasa yang tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku yang dipergunakan untuk lingkungan, yang sudah saya jelaskan dari tadi ya. Yang tidak baku itu bisa kita bicarakan seperti apa yang kita mau, seperti apa yang kita minta. Jadi kita mau bilang, hey bro,
kapan kita kesana kesini, ngobrol apa, ngobrol ini, ngobrol itu bebas ya. Itu seperti bahasa yang tidak baku yang biasa digunakan sebagai bahasa lisan atau bahasa sosial. Yang selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan sesuai situasi sebagai berikut. Ragam bahasa beku frozen digunakan pada situasi hikmat. Jadi saat hikmat itu kita menggunakan bahasa yang beku. Ragam bahasa resmi formal digunakan pada situasi resmi seperti ada rapat, ada seminar, itu menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, bahasa konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Yang keempat, ragam santai kasual digunakan dalam situasi tidak resmi, jadi seperti bahasa sehari-hari aja. Yang kelima, ragam bahasa akrab intimate digunakan antar orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Jadi kita sama sahabat, sama teman gitu, kita bisa menggunakan bahasa ragam akrab. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada penjelasan saya tadi, bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kita sebagai warga Indonesia wajib bisa menulis dan mengungkapkan bahasa-bahasa Indonesia yang baku untuk situasi resmi gitu. Kalau yang tidak baku untuk kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan yang tidak baku seperti sama teman, sama pacar gitu, sama sahabat gitu, bebas kalian mau bahasa apa, tapi yang penting sopan dan baik ya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.